Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di materi ground handling untuk kelas pasasi ya. Untuk kelas pasasi di materi ground handling. Oke, yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai tugas dari seorang staff loss and found. Saya rasa sudah clear semua dari sesi tanya jawab juga mungkin sudah clear, dan apabila nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, masih ada 4 pertemuan, masih ada 4 sesi lagi untuk kita bertemu secara live tatap muka, dan itu untuk review semua materi yang saya sampaikan, bahkan mungkin ada tambahan materi lain. Oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan departemen di area rem atau di area belakang ya, di area rem set, di area air setnya. Ini yang berkaitan dengan ground handling. Sebenarnya ada beberapa departemen yang tidak saya masukkan di sini. Kemarin saya sengaja tidak masukkan karena ini menyangkut beberapa. Nanti kalau saya jelaskan di sini lebih membingungkan. Apa itu departemen apa? Departemen AFSEC. AFSEC itu ada banyak, dari AFSEC otoritas bandara atau dari penyedia bandaranya, Angkasa Pura selaku penyedia bandara ada, dari AFSEC maskapainya ada, dari AFSEC ground handlingnya juga ada. Jadi nanti daripada saya menjelaskannya menjadi bingung tanpa ada tatap muka, saya lebih baik nanti jelaskan di sesi pertemuan saja. Oke, saya tidak masukkan di sini, boleh nanti ini ditambahkan di catatan buku kalian. Departemen di area rem ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama itu adalah rem handling atau flight coordinator. Apa itu rem handling? Rem handling adalah seseorang yang memimpin atau koordinator ketika pesawat itu ada di darat. Jadi koordinatornya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu membingungkan. Sama halnya saya analogikan seperti berperang. Kalau berperang, panglimanya, jenderalnya di lapangan itu ada 2 atau ada 3, itu sangat membingungkan. Yang satu bilang maju perang, yang satu bilang bertahan, yang satu bilang mundur. Nah, untuk pasukannya itu bingung. Saya harus mengikuti jenderal yang mana, ada 3 jenderal. Nanti ada yang maju, ada yang mundur, itu akan membuat strateginya malah kacau balau. Makanya yang namanya koordinator itu harus satu dalam satu tanggung jawab. Misalkan dalam satu pesawat berarti satu tanggung jawab harus ada satu, walaupun flight koordinator itu ada banyak, tapi terbagi, terschedule, terjadwal, terbagi, terdeploy juga, terbagi ke tiap pesawat. Dalam satu pesawat cuma ada satu flight coordinator. Oke, apa yang dilakukan flight coordinator itu mengkoordinasi semua bagian yang ada di darat. Jadi ketika pesawat ada di darat, kontrol penuhnya ada di flight coordinator. Bahkan bukan cuma di darat, pramugari dan pilot ketika membutuhkan apa-apa, ketika membutuhkan data, membutuhkan segala macam, itu konteksnya flight coordinator. Saya contohkan, pilot membutuhkan refill atau isi ulang aftur. Tidak mungkin pilotnya lari-lari sendiri ke bagian Pertamina untuk meminta refill. Otomatis dia meminta ke salah satu orang di situ. Tidak mungkin menyuruh porter untuk mengisi ulang, tidak mungkin menyuruh loading master untuk mengisi ulang. Pasti yang harus dihubungi adalah flight coordinator. Karena apa? Ini adalah jenderalnya ketika ada di lapangan, koordinator utamanya ketika ada di lapangan. Semua informasi masuk ke flight coordinator, termasuk check-in gate, loss and found, transit desk, kemudian ada lagi staff, itu flight coordinator. Untuk kesiapan boarding, pesawat sudah siap untuk boarding, penumpang sudah siap untuk masuk pesawat, itu yang tahu flight coordinator. Biasanya yang memboardingkan, dan harus, bukan cuma biasanya ya, harus memboardingkan itu flight coordinator. Ketika flight coordinator sudah bilang ke gate staff, silakan penumpangnya naik, itu berarti gate membolehkan penumpang naik. Tapi kalau tidak ada apa-apa,
suatu pelanggaran apabila seorang gate staff tanpa ada perintah, tanpa ada apa-apa dari flight coordinator langsung menaikkan penumpang, itu suatu pelanggaran yang sangat fatal. Karena di pesawat sendiri kan masih banyak proses yang harus dilakukan, seperti cleaning service, penataan lagi seat belt, kemudian penataan lagi untuk catering, persiapan catering, loading unloading segala macam itu masih dipersiapkan. Dan siapa yang tahu kondisi di pesawat sudah siap atau belum, itu flight coordinator. Jadi garis besarnya adalah dia sebagai jembatan komunikasi di semua bagian ketika pesawat itu ada di darat. Komunikasinya, sentral informasinya berada di flight coordinator. Oke, saya lanjut untuk di bagian load control. Load control itu adalah seseorang yang membuat load sheet dan trim sheet. Apa itu load sheet? Load sheet itu secara bahasa kita artikan di bahasa Indonesia adalah lembar muatan. Jadi di dalam lembar tersebut dijelaskan tentang isi muatannya, berapa tonase, kemudian lokasi untuk loadingnya dan segala macam. Bukan cuma menjelaskan tentang load bagasi dan kargo, tapi juga menghitung berat dari harga penumpang sendiri. Total penumpang sekian, total bagasi sekian, kemudian pendistribusian apa? Pendistribusian duduk penumpang dan pendistribusian penempatan bagasi dan kargo. Bagaimana dan apa tujuannya? Kenapa harus didistribusikan sesuai dengan perintah load control? Karena pesawat itu juga butuh keseimbangan agar ketika take off tidak berat ke depan atau berat ke belakang, biar di CG-nya atau central gravity-nya ada di tengah-tengah. Itu yang membuat load sheet adalah load control. Nah, bukan cuma load sheet ya, nanti ketika membuat load sheet itu lembar muatan, ada juga tambahnya namanya trim sheet. Saya akan memberikan contohnya lembarnya seperti apa besok ketika sudah masuk form-formnya seperti apa. Saya akan memberikan contoh ketika sudah tetap muka, saya akan jelaskan di situ. Di sisi lain mengenai muatan, yang berikutnya trim sheet itu mengenai keseimbangan pesawat. Jadi digariskan di mana keseimbangan pesawatnya, bagaimana biar pesawat itu seimbang, diatur sedemikian rupa agar pesawat itu misalkan posisinya memang kondisinya sudah berat belakang, bagaimana menyeimbangkan agar bisa di central gravity lagi. Itu yang membuat dari load control, dan ini harus bersertifikat. Itu juga dengan handling itu harus bersertifikat khusus. Nanti ini biasanya dilakukan atau direkrut dari orang-orang yang sudah expert, bisa juga dari orang-orang yang baru masuk, tapi dengan catatan harus ada training terlebih dahulu. Sertifikatnya seperti apa? Biasanya sertifikat ini training dari maskapai dan bukan cuma sehari 2 hari. Jadi harus kerja di perusahaan tersebut kurang lebih minimal 1 tahun baru bisa ke bagian ini handling dan load control, karena harus benar-benar tahu karakter pesawat. Jadi kalian ketika ingin menjadi bagian dari handling atau load control, itu bisa nanti setelah jadi pasasi punya pengalaman kerja yang bagus, punya track record yang bagus, bisa juga ditarik ke sini. Dan sebagai catatan saja, untuk 2 divisi ini, handling dan load control ini masih dalam satu kesatuan yang biasanya untuk di Indonesia sendiri dinamakan divisi operation. Kalau di luar negeri divisi ini terpisah, makanya saya di sini buat pisah ya, handling dan load control. Tapi kalau di dalam negeri di Indonesia divisi ini jadi satu, namanya divisi operation. Tapi tetap ketika handling di lapangan ada salah satu yang menjadi load control, salah satu yang menjadi flight coordinator. Jadi flight coordinator bisa jadi waktu handling pesawat A dia bertugas sebagai load control, dan sebaliknya bertukar posisi. Tapi tidak boleh bertukar posisi waktu
tiba-tiba ayo tukaran posisi di tengah-tengah perjalanan handling, di tengah-tengah proses handling bertukar posisi tidak boleh, harus dari awal. Misalkan saat sebelum landing harus menyepakati dulu siapa flight coordinator, siapa load control, sampai dengan tugas selesai. Tidak boleh bertukar posisi ketika sudah di tengah-tengah. Kenapa? Karena mereka yang tahu rentetannya dan yang tahu alurnya dari awal itu seperti apa. Oke. Kemudian berikutnya di divisi load master, mungkin agak sedikit kesamaan secara istilah ya, sama-sama menggunakan load, yang satu load control, yang satu load master. Untuk load master sendiri dia adalah pelaksana daripada flight coordinator dan load control. Jadi load master itu secara kasarnya kita sebut mandornya porter. Load control memberitahu bahwasanya posisi bagasi tolong dikasih di kompartemen nomor 1. Nah, memberitahu ke siapa sih load control ini? Memberitahu ke load master. Load master ini nanti memberitahu ke porter, mengkomando porter untuk memberikan instruksi bahwasanya harus dimasukkan di kompartemen ini. Jadi secara garis besarnya load master itu pelaksana dari seorang load control. Di load control membuat data, pelaksananya untuk melakukan loadnya dan segala macam adalah load master, walaupun load master juga hanya memberikan instruksi kepada porter. Oke, berikutnya adalah flight operating officer atau FO. Nah ini bukan sembarangan ya, bukan sembarangan orang boleh jadi FO. FO sendiri tugas utamanya adalah membuat flight plan atau rencana terbang, kemudian membuat routing atau rute, kemudian memberikan prediksi cuaca kepada pilot, mengenai forecaster, sebagai forecaster bisa mengenai prediksi cuacanya, dan itu datanya diambil dari mana? Biasanya dari divisi yang ada di bandara. Otoritas bandara itu punya yang namanya Meteo, Balai Meteorologi, itu disingkatnya Meteo Bandara. Airnav atau Meteo itu ada, dia menyediakan cuaca baik itu cuaca bandara tersebut atau bandara-bandara lain, tergantung permintaan kita mau minta cuaca yang tujuannya mana. Itu ada seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mereka punya datanya ya. Dan cuaca itu update per 30 menit, nanti dikolek oleh FO sendiri sebagai bahan pembuatan flight plan atau rencana terbang. Flight plan itu terdiri dari routing, kemudian planning of fuel, kemudian untuk plan of load, jadi rencana loadnya berapa, kemudian ada tadi forecaster, kemudian ada foto satelit, dan untuk prosedurnya nanti ketika ada trouble segala macam itu FO yang membuat planningnya. Biasanya FO juga ada tugas tambahan ya, tugas tambahan sebagai load control. FO ini biasanya juga membuat load sheet. Jadi ketika tidak ada load control, yang membuat load sheet adalah FO. Ada beberapa maskapai perusahaan itu memberlakukan aturan bahwa yang wajib membuat load sheet adalah minimal bersertifikat FOO. Jadi tidak punya sertifikat FOO tidak boleh membuat load sheet. Contohnya saya contohkan aja, saya sebut adalah Sriwijaya Air. Di Sriwijaya Air yang boleh membuat load sheet adalah FOO, tapi beda maskapai dengan misalkan saya contohkan di AirAsia, Silk Air, kemudian di Garuda, kemudian di mana lagi ada di Citylink, itu tidak boleh. Membuat load sheet adalah load control dengan sertifikasi dari perusahaan. Kalau untuk FOO sendiri sertifikasinya dari mana? Itu dari Dinas Perhubungan. Dari Dinas Perhubungan itu namanya bukan sertifikasi lagi ya, lisensi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan. Oke, untuk FOO sendiri ini adalah sebuah bagian lanjutan, atau tidak bisa seorang yang awam langsung di FOO, harus tahu dulu kondisinya di lapangan seperti apa, hampir sama seperti load control dan air handling. Karena
load control dan FOO ini lebih spesifik. Dia spesifiknya adalah ke pesawat. Misalkan FOO hanya punya type atau tipe rating pesawat Boeing 737-800. Bagaimana nanti ada pesawat Boeing 737-900 lain di situ, apakah FOO atau load controlnya boleh menangani? Tidak boleh. Ini tidak boleh dan bisa melanggar aturan secara hukum. Secara hukum di manapun, internasional, IATA, ataupun di hukum dalam negeri kita, pidana, ini bisa masuk karena tidak sesuai dengan type rating yang dijelaskan di situ. Wajib sesuai dengan tipe dari pesawatnya masing-masing. Tidak boleh asal-asalan, oh pesawat ini ini aja, saya tahu kok karakternya, tidak boleh, sesuai dengan pertanyaan di situ. Kalau flight coordinator gimana? Kalau flight coordinator sifatnya dia tidak berhubungan dengan tidak semata-mata berhubungan dengan langsung nyawa penumpang ya, dengan nyawa orang, dengan keselamatan penerbangan, tidak berkaitan secara signifikan. Jadi masih boleh apabila ada berbeda-beda tipe pesawat, ya tidak masalah. Tapi kalau untuk load control dan FOO tidak boleh, harus sesuai dengan tipe-tipe yang harus dibawa sesuai data yang dipunya. Oke, kemudian saya lanjut ya, untuk FOO saya rasa cukup. Operator GSE dia adalah seorang yang menjalankan, atau operator itu yang menjalankan alat. Apa itu GSE? Ground Support Equipment. Ground Support Equipment. Ground itu darat, support itu penyedia, equipment alat yang di support ya, supporting, yang menyediakan yang support untuk mendukung ketika berada di darat. Sebagai contoh nanti saya akan jelaskan di berikutnya, saya kenalkan dengan alat-alat GSE. Banyak sekali alat GSE, dan GSE ini juga bersertifikat berlisensi sesuai dengan alat-alat yang dia pegang. Jadi tidak boleh asal-asalan. Misalkan dia hanya punya alat yang namanya punya sertifikasi yang namanya pegang alat tractor atau bagasi towing tractor, BTT, baggage towing tractor, dia tidak boleh membawa yang namanya pushback atau tractor untuk mendorong pesawat. Itu tidak boleh, melanggar hukum. Pengaruhnya ke apa? Ke skill atau kualifikasinya dari seorang operator. Ini kecakapan ya, berkaitan dengan kecakapan, ketangkasan yang sudah dilakukan training dulu sebelumnya dan dinyatakan lulus oleh hubungan dan maskapai tersebut. Oke, nanti untuk alat-alat GSE seperti apa saja alat GSE saya akan jelaskan di apabila sampai untuk di materi ini saya jelaskan kalian. Apabila tidak sampai, nanti saya akan jelaskan di pertemuan secara live, karena masih banyak materi yang saya jelaskan dan mengingat waktunya juga terbatas, nanti saya jelaskan di belakang ya. Yang lanjutnya adalah porter itu seorang atau petugas yang melakukan bongkar muat barang yang ada di pesawat. Bukan cuma ada di pesawat, jadi dari persiapan ada namanya area-area ya, di kemarin saya jelaskan area itu di R1 itu ada banyak, ada yang namanya makeup area, ada yang namanya apron, itu meliputi. Jadi porter itu dari persiapan, handling di lapangannya, kemudian arrivalnya, mereka sebagai petugas di situ. Bagaimana ketika belum ada pesawat, tugasnya porter apa? Dia berada di makeup area atau area yang ada di belakang check-in. Ketika bagasi itu masuk dari check-in, berjalan dari check-in masuk ke belakang, itu namanya langsung makeup area, dan itu disortir sesuai dengan tujuan bagasi dilihat melalui labelnya. Nah, di situ ada yang namanya loadmaster juga di situ. Loadmaster ada di area makeup, memberikan info, mendata juga bagasi yang akan naik. Itu nanti kemudian porter yang menata bagasi tersebut, gerobak mungkin, kalau di besar menata di langsung menata di di kontainer,
kemudian menata di palet itu untuk pesawat besar, kalau di pesawat kecil menata di gerobak. Oke, setelah ditata bagaimana? Setelah penumpang semua sudah masuk, tidak ada bagasi lagi yang masuk, bagasi sudah tertata rapi di gerobak semua, pesawat belum landing, porter tugasnya menunggu sampai pesawat itu landing. Ketika pesawat landing, porter ini lari ke lapangan. Lari ke lapangan tujuannya adalah pertama menurunkan bagasi yang akan turun ke bandara tersebut. Misalkan dari pesawat turunkan ke gerobak kosong, bagasinya ditata lagi, ditata ulang, dan disiapkan untuk nanti penurunan di area kedatangan. Setelah diturunkan semua bagaimana? Kemudian sekarang namanya loading. Kalau tadi penurunan namanya unloading, kalau sekarang dinaikkan namanya loading. Bagasi yang tadi sudah ditata di gerobak di backup area ini dimasukkan sesuai instruksi dari loadmaster, komandonya loadmaster. Jadi loadmaster instruksi dari load control memberikan informasi ke loadmaster loadingnya di mana, loadmaster menginstruksikan ke porter agar dieksekusi ditempatkan di 1, 2, 3 atau 4 dan 5. Oke, itu porter ketika ada di lapangan, jadi menaik turunkan bagasi. Nah, bagaimana kalau di ruang kedatangan? Di belakang ruang kedatangan sebelum conveyor belt muter itu ada porter yang sudah standby di situ, tugasnya berjaga untuk menurunkan bagasi yang akan turun ke conveyor belt. Jadi tugas porternya menurunkan satu-satu dari gerobak, nanti tinggal diambil oleh penumpang yang sudah menunggu di conveyor belt di depan. Oke, kemudian untuk porter saya anggap sudah selesai. Jadi porter ini yang saya maksud bukan porter yang ada di depan ya. Kadang orang beranggapan bahwasanya porter itu yang membantu membawakan bagasi dari ruang kedatangan menuju ke mobilnya masing-masing. Itu porter, tapi porter daripada porter porter fasilitas bandara atau porter otoritas bandara. Jadi ini porter dari maskapai atau ground handling. Kalau yang ada di luar-luaran, di lobi-lobi yang membawakan pakai troli satu persatu per penumpang, mengantarkan sampai mobil atau mengantarkan ke ruang check-in, membawakan bagasinya satu-satu. Atau mungkin yang belum pernah naik pesawat, pernah lihat di kereta mungkin ada orang baju tulisannya porter, kemudian mengambilkan tas, mengangkatkan tas dari kereta menuju ke taksi, itu namanya porter dari otoritas kalau di bandara ya, porter dari otoritas. Jadi bukan porter ground handling atau porter air, perbedaannya ada di situ. Oke, untuk porter saya rasa cukup. Kemudian lanjut ke cargo staff. Apa itu cargo staff? Cargo staff agak berbeda dengan porter, agak berbeda dengan loadmaster dan control. Kadang orang awam membuat mindset bahwasanya cargo staff itu seorang porter. Jadi ketika orang awam tanya, kamu kerja di mana di bandara? Sebagai petugas kargo ya? Pasti seperti itu. Mindset orang luar, petugas kargo itu orang yang bongkar muat barang di pesawat. Padahal itu bukan. Cargo staff itu malah tidak menyentuh bagasi. Cargo staff itu menyentuhnya urusannya sama barang kargo atau barang pengiriman yang dilakukan tanpa dengan penumpangnya atau semacam delivery ya, delivery goods atau pengiriman barang, misalkan pos, JNE segala macam, kurir pengiriman barang, mau kirim barang lewat pesawat itu nanti melalui kargo di bandara, dan bandara itu kargo bandara, agensi kargo bandara menghubungi staf kargo dari maskapai atau ground handling untuk mempersiapkan kargo diberangkatkan melalui pesawat. Dan petugas kargo ini tugasnya adalah membuat manifesting kargonya berapa, kemudian PTI-nya, pemberitaan tentang isinya seperti apa, kemudian tujuannya kemana, dan lain-lain itu disiapkan oleh petugas kargo, termasuk dalam labelingnya itu petugas kargo yang mempersiapkan. Jadi berbeda dengan porter dan loadmaster. Masih berkaitan tidak berkaitan, karena nanti yang melakukan loading unloading juga porter di lapangan. Berkaitan dengan loadmaster berkaitan, karena barangnya di lapangan pasti otomatis yang menginstruksikan naik di mana juga dari loadmaster ke porter ya. Berkaitan dengan load control
sangat berkaitan, karena sebelum ada pesawat turun, petugas kargo wajib memberitahukan kepada load control berapa tonase kargo yang akan dibawa pada flight tersebut, gitu ya. Oke, tambahan lagi, sebenarnya ada satu namanya petugas AIC, Aircraft Interior Cleaning. Ini biasanya bertukar shifting dengan porter. Tugasnya adalah sebagai cleaning service yang ada di interior pesawat. Tidak semua maskapai menggunakan ini. Saya contohkan maskapai AirAsia dan Citylink itu tidak menggunakan cleaning dari sebuah cleaning atau dari sebuah perusahaan maskapai. Siapa yang melakukan cleaning itu pramugaranya. Jadi cleaning persiapan sebelum boarding itu dilakukan oleh pramugara. Tapi untuk maskapai lain misalkan Garuda, kemudian Sriwijaya, ada Merpati, Seal Air, Singapore Airlines, dan segala macam itu menggunakan jasa AIC, Aircraft Interior Cleaning. Oke, saya rasa tambahannya cukup, dan sebagai catatan yang saya garis merah di bawah ini adalah untuk masuk ke area rem site wajib menggunakan rompi atau vest. Nah, yang saya maksud adalah ketika kalian baik itu petugas area rem ataupun petugas pasasi, ketika menginjakkan kaki masuk ke area rem atau area di belakang terminal, di area-area dekat pesawat, area-area apron, itu wajib menggunakan rompi atau vest, dan warnanya harus mencolok. Fungsinya apa? Ini untuk mempermudah menunjukkan bahwasanya ini adalah petugas secara tidak langsung. Kalau orang mencolok itu pasti terlihat, dan dari jarak jauh kalau warna mencolok pasti juga terlihat. Jadi ketika ada hazard, ada bahaya, ada FOD segala macam, FOD-nya berupa manusia, itu terlihat jelas. Dan apabila tidak memakai rompi bagaimana? Bisa jadi besar kemungkinan menurut saya, dan pernah terjadi juga, kalian akan ditahan oleh pihak otoritas bandara. Itu sebuah pelanggaran yang fatal. Bagaimana sanksinya? Sanksi yang pertama mungkin pas bandara kalian akan ditahan, dilakukan investigasi, interogasi dan macam, dan diminta untuk tidak melakukan lagi. Itu kalau masih ringan. Tapi kalau sudah berat bagaimana? Tidak pandang bulu, misalkan sudah memang benar-benar petugas otoritasnya orangnya agak kolot, agak prosedural ya, agak SOP, itu kalian sudah tidak bisa kerja di bandara, otomatis kalian diminta lagi dikembalikan ke otoritas bandara. Pas bandaranya diminta, kalian tidak bisa bekerja tanpa pas, dan otomatis dari pihak maskapainya atau dari perusahaan tempat kalian bekerja mengeluarkan kalian dengan alasan kalian melakukan pelanggaran. Oke, dari saya rasa cukup mengenai departemen di area rem. Kemudian untuk materi yang lain, alat-alat GSE, kemudian dokumentasi segala macam, saya akan jelaskan di pertemuan secara tatap muka. Atas perhatian dan kerjasama saya ucapkan terima kasih. Apabila nanti ada pertanyaan mengenai departemen rem, silakan melakukan sesi tanya jawab di bawah ini melalui pesan teks boleh, melalui voice juga boleh. Mana yang kalian anggap itu lebih mudah dicerna, silakan lakukan di situ di bawah ini ya, sesuai dengan jam dari materi yang sudah dibutuhkan. Sepertinya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.